Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Maya. Hari ini kita akan mempelajari Bahasa Indonesia kelas 7. Yuk kita intip materi apakah yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, anak-anak coba perhatikan ilustrasi dari ibu berikut ini. Di situ ada beberapa gambar, di antaranya ada hewan. Terus ada seorang putri yang memakan apel, ada lagi beberapa putri atau bidadari yang memakai selendang, yang mandi di sungai, kemudian naik ke atas langit melalui pelangi. Ada juga kancil dan buaya. Nah, dari ilustrasi tersebut, kira-kira materi apakah yang akan kita pelajari hari ini? Mari berdiskusi dan berpikir bersama-sama. Dari ilustrasi di atas, materi apakah yang akan dibahas? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul sekali. Materi kita hari ini adalah cerita fantasi atau cerita imajinasi. Definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Sebelum kita memulai pelajaran, ayo coba jawab pertanyaan berikut ini. Apa sih cerita fantasi itu? Adakah yang tahu? Apa ciri-ciri dari cerita fantasi? Sebutkan jenis-jenis cerita fantasi. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah, tahukah kamu bahwa cerita fantasi itu merupakan teks yang isinya bersifat khayalan atau cerita yang tidak nyata, cerita yang tidak pernah ada dalam dunia nyata, semuanya bersifat fiktif atau khayalan semata. Fantasi dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif, di mana fantasi aktif ini adalah kegiatan yang dikendalikan oleh pikiran atau kemauan. Sedangkan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Coba kita perhatikan, apa saja yang dimaksud dengan fantasi aktif dan contohnya. Contoh fantasi aktif di sini adalah seorang pelukis, perancang, ataupun penulis. Jadi anak-anak, ketika kalian menjadi seorang fantasi yang aktif, ada sebuah karya yang akan dihasilkan. Disinilah yang dinamakan fantasi aktif, yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Sedangkan fantasi pasif, di sini contohnya adalah melamun. Karena kegiatan melamun tidak menghasilkan sebuah karya, maka dari itu disebut sebagai fantasi pasif. Unsur-unsur intrinsik di dalam teks cerita fantasi. Tentunya kalian tahu, di dalam cerita fantasi terdapat dua unsur. Unsur yang pertama disebut unsur intrinsik, sedangkan yang kedua disebut unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ialah unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut, unsur yang membangun cerita fantasi. Di antaranya yaitu satu tema. Tema adalah ide pokok yang ada di dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh. Di sini adalah pemain atau peran yang dimainkan oleh orang di dalam cerita. Yang ketiga adalah latar. Latar di sini dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat adalah alur, yaitu sebuah rangkaian jalannya cerita. Alur sendiri dibagi menjadi tiga, alur maju, alur mundur, dan alur campuran.
Sedangkan sudut pandang adalah cara pengarang memaparkan penulis atau cara penulis menggambarkan sifat ataupun watak dari sebuah tokoh. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah sebuah pesan dari sebuah cerita. Berikut adalah unsur-unsur ekstrinsik di dalam cerita fantasi. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan seorang pengarang atau penulis saat penulisan cerita. Yang kedua, latar belakang pengarang juga mempengaruhi gaya penulisan sebuah cerita. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita fantasi. Nilai-nilai di sini bisa bersifat nilai pendidikan, nilai moral, dan nilai religius. Adapun ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, tentu mengandung sebuah keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita yang unik, ide cerita yang lain daripada yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, unik dan memiliki kesaktian, hampir sama dengan ciri yang pertama. Selanjutnya, bersifat fiktif atau khayalan, tidak nyata. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau informal. Tugas yang pertama setelah materi ini selesai yaitu 1. Carilah salah satu contoh cerita teks fantasi, bisa berupa fabel ataupun legenda ataupun dongeng. Kemudian, identifikasi unsur cerita dari teks fantasi yang kamu pilih. Selanjutnya, tuliskan keajaiban yang ada di dalam cerita fantasi tersebut. Cukup sekian untuk materi hari ini. Terima kasih anak-anak. Semoga pertemuan kita memberikan manfaat.